sebetulnya tanggung jawab itu harusnya semakin matang. Tanggung jawab terhadap apa? Terhadap apa saja dalam kehidupan kita. Ketika kita diberi satu hari yang baru oleh Tuhan, tiap hari kita diberi hari yang baru oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi kepada kita hari kemarin, selalu hari yang baru. Hari itu juga kita diminta bertanggung jawab atas hari itu. Kita diminta bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan juga meminta kepada kita tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang sudah kita ambil. Seringkali kita mengambil keputusan yang sebetulnya adalah keputusan kita sendiri. Suatu ketika mungkin saudara pernah diajak oleh orang tua saudara atau teman saudara untuk makan di restoran. Tidak pernah disuruh memilih menu yang itu, tapi saudara memilih menu yang itu. Lalu setelah menu itu datang, ternyata, wah saya nggak habis, saya nggak suka, wah. Padahal dia sendiri yang milih, tapi dia juga tidak bisa bertanggung jawab atas pilihannya dia. Di dalam kehidupan kita banyak sekali pilihan-pilihan. Kita memilih untuk membeli baju yang ini. Kita memilih untuk membeli sepatu yang itu. Atau kita memilih sekolah di sekolah ini. Bahkan kita nanti memilih pacar yang ini. Tapi seringkali selanjutnya tidak bisa bertanggung jawab ketika kita merasa aku gak cocok dengan semua ini. Lalu dengan gampangnya semua itu disingkirkan. Masalahnya bukan masalah cocok atau tidak cocok. Masalahnya seberapa besar bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Orang yang tidak bisa bertanggung jawab itu karena sebelumnya dia tidak berpikir matang untuk memilih. Sehingga dia tidak bertanggung jawab atas pilihan yang diambilnya. Kalau kita tahu bahwa tanggung jawab yang kita ambil itu pasti dilanjutkan dengan konsekuensi, dengan harga yang harus dibayar, dengan hal yang harus kita tanggung, maka kita akan berpikir matang lebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Dan seringkali itu yang menjadi masalah di dalam tanggung jawab. Seberapa besar kita sudah bertanggung jawab kepada orang tua kita atas kesempatan ketika kita dibiayai sekolahnya, ketika kita boleh untuk tinggal di rumah orang tua kita, berapa besar tanggung jawab kita. Ini menunjukkan kematangan seseorang, kedewasaan seseorang. Orang yang bertanggung jawab akan memiliki satu penampilan yang mengagumkan. Dinilai oleh orang lain dan juga bagi diri sendiri adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dan orang yang bertanggung jawab itulah yang diberkati oleh Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk belajar tentang tanggung jawab dari Injil Matius. Saudara bisa buka Injil Matius. Matius pasal 25. Matius 25, saya hendak baca dari ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tanggung jawab adalah suatu bentuk kepercayaan. Jadi di sini dikatakan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu adalah salah satu bentuk dari kepercayaan. Sedangkan kepercayaan itu merupakan penghargaan. Kalau saudara dipercaya, sesungguhnya saudara sudah sedang dihargai. Saya mempercayakan rekaman khotbah ini pada Kak Indra, bukan Om Indra, Kak Indra. Karena Kak Indra ini masih cukup muda. Dan kepercayaan ini dijawab oleh Kak Indra dengan baik. Dia memegang tugas sebagai pengatur rekaman ini dengan baik. Nah, kepercayaan ini merupakan penghargaan yang istimewa buat Kak Indra. Mungkin ada orang-orang lain yang jauh lebih ahli dibandingkan dengan Kang Indra ini di dalam membuat rekaman. Mungkin ada orang-orang lain lebih ahli. Tapi kepercayaan itu diberikan kepada Mas Indra ini. Ya kan? Sehingga itulah penghargaan.
Jadi ketika kita diberi kepercayaan oleh orang tua kita misalnya, untuk boleh katakanlah pergi bersama dengan teman, menikmati kegiatan di luar sana, itu adalah sebuah kepercayaan yang merupakan penghargaan. Jangan sampai penghargaan ini justru membuat kita merendahkan diri kita, menghinakan diri kita, sehingga kita itu menunjukkan kepada semua orang bahwa saya ini orang yang tidak bisa dipercaya. Saya ini adalah orang yang tidak bisa diberi kepercayaan. Atau saya ini adalah orang yang tidak patut dihargai. Karena saya mengabaikan kepercayaan. Karena saya tidak bisa bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan itu. Jadi ketika orang tua percaya bahwa saudara pergi dengan teman, bermain dan sebagainya, itu karena mereka percaya bahwa saudara bisa bertanggung jawab atas kehidupan saudara sendiri. Ingat, orang yang tidak bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, bagaimana nanti dia bertanggung jawab atas keluarganya? Hidup sendiri aja dia nggak tanggung jawab, apalagi tanggung jawab terhadap keluarga. Atau tanggung jawab terhadap orang-orang yang dia pimpin. Ketika dia menjadi pimpinan di suatu perusahaan, suatu tempat, bagaimana dia bisa jadi pimpinan? Dia sendiri tidak tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi ukuran ini menjadi ukuran yang betul-betul perlu kita perhatikan dengan baik. Pertama, tanggung jawab adalah sebuah bentuk kepercayaan, sedangkan kepercayaan itu merupakan penghargaan yang istimewa. Mungkin tuan ini, orang ini yang mau pergi ke luar negeri ini, mempunyai banyak sekali hamba. Tapi hanya hamba-hamba ini yang dipanggil untuk dipercayakan hartanya kepada mereka. Ini adalah sebuah penghargaan yang istimewa. Yang kedua, ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ternyata tanggung jawab itu tidak seragam. Antara satu orang dengan orang yang lain. Antara anak yang satu dengan anak yang lain. Tanggung jawab itu tidak seragam. Karena apa? Karena kemampuan dari setiap orang tidak sama. Salah kalau orang yang memberikan kepercayaan tadi tidak mengenal akan hamba-hambanya. Ayat 15 di sini menunjukkan bahwa tuan ini sangat mengenal hamba-hambanya. Sehingga tahu orang ini bakatnya begini, kemampuannya begini, maka cukup diberi tanggung jawab ini. Dia akan bisa. Tapi kalau orang ini tidak sanggup dia untuk melakukan ini, harusnya diberi tanggung jawab yang lain lagi. Sehingga percayalah ketika Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, Tuhan juga memberikan kepada kita kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawab yang harus kita pikul yang tidak sama dengan orang lain. Itu sebabnya tidak patut kita membandingkan antara tanggung jawab orang lain dengan tanggung jawab kita. Kenapa kok saya disuruh begini, sedangkan kakak saya kok nggak disuruh begitu? Atau kenapa sih saya kok diberi beban ini, sedangkan adik saya kok nggak diberi beban itu? Masing-masing itu kita punya tanggung jawab yang berbeda. Jangan kita melihat tanggung jawabnya orang lain. Lihatlah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ini tanggung jawab. Rasanya masing-masing tersentuh dengan hal ini ya. Ada pernah merasakan gini kan? Kenapa staf lain kok, kenapa teman yang lain, kenapa dosen kok memberikan kepada si itu, begini kepada saya kok. Itu salah ketika kita mencoba untuk menilai tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada orang lain. Karena tidak sama. Apa yang tidak sama? Masing-masing menurut kesanggupannya. Tidak mungkin kepada anak yang tidak bisa masak, orang tua nyuruh anak ini masak. Tidak mungkin. Masakan pasti jadi kacau. Karena anak ini memang tidak bisa masak. Tapi kepada anak yang lain, yang pintar masak, dia akan suruh, coba tolongi mama untuk masak. Kenapa kok sih itu enak-enak aja, saya kok disuruh masak? Ya karena kamu pintar masak. Itu contoh yang jelas. Jadi ini adalah hal yang kita perlu pelajari bahwa tanggung jawab itu ternyata tidak seragam. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Yang penting kita jalani dan kita bertanggung jawab karena kita tahu itu sebuah
kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah sebuah penghargaan. Biasanya orang kan diberi penghargaan setelah selesai. Setelah selesai kerjanya Om Indra, kok Om sekarang ya. Kak Indra ini, jadi ini terbongkar, pendengar rekaman ini jadi tahu berapa tuanya nih, Kak Indra saja. Kerjanya Kak Indra ini bagus, maka setelah selesai baru dikasih penghargaan. Biasanya kan gitu. Ini enggak, kalau tanggung jawab sebelum kerja diberi tanggung jawab dulu. Diberi kepercayaan dulu. Itu adalah sebuah penghargaan. Jadi belum apa-apa sudah dikasih penghargaan. Betapa luar biasanya orang yang diberi kepercayaan. Harusnya mengucap syukur. Terima kasih karena saya diberi kepercayaan ini. Dan jangan pernah sia-siakan kepercayaan itu. Karena kadang-kadang tidak 2 kali kita terima kepercayaan yang sama. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan khususnya oleh kaum muda. Apa sebabnya? Karena seringkali kaum muda ini lupa bahwa dirinya itu sudah bukan anak-anak lagi. Kalau anak-anak kadang-kadang seperti itu ya. Apalagi anak bayi. Anak bayi yang baru 1-2 bulan, dia tidak tanggung jawab terhadap pipisnya sendiri. Anak bayi tidak tanggung jawab terhadap kalau dia BAB. Dia cuek aja. Kalau saudara kan kalau tidak tanggung jawab terhadap BAB-nya sendiri kan keterlaluan. Ya, itu adalah satu hal yang kita bandingkan lah anak kecil dengan makin dewasa kita, makin tanggung jawab kita terhadap segala sesuatu yang kita jalani. Ya, ini hal yang kedua, tanggung jawab tidak seragam. Berikutnya juga pada ayat 15 dijelaskan di sana, yang seorang diberikannya 5 talenta, seorang lagi 2 dan yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tanggung jawab itu pertama tadi sudah dikatakan disesuaikan dengan kemampuan pihak menerima. Apa artinya? Artinya tanggung jawab itu tidak merupakan satu hal yang semena-mena. Tanggung jawab itu bukan kerja rodi. Tanggung jawab itu bukan paksaan, kerja paksa zaman VOC dulu. Tanggung jawab itu tidak semena-mena, tapi selalu proporsional. Tanggung jawab juga tidak dipaksakan. Ketika pegawai ini mau diberi kepercayaan sama tuannya, talenta, mereka bisa bilang, saya nggak bisa Pak. Saya ini lagi kurang enak badan, saya lagi sakit, jadi jangan dikasih talenta. Bisa, mereka bisa seperti itu. Jadi tidak dipaksakan. Tapi ketika kita menerima kepercayaan tadi, berarti kita siap untuk bertanggung jawab. Ketika kita menerima hari yang baru, berarti kita bertanggung jawab kepada Tuhan, kita siap untuk bertanggung jawab kepada Tuhan tentang hari ini. Pertanyaannya, sudah ada prestasi apa yang saudara lakukan di hari yang baru ini yang bisa ditampilkan untuk Tuhan? Tuhan, ini loh Tuhan, hari ini Engkau berikan kepada aku, maka aku sudah berprestasi seperti ini. Bukan hari ini Engkau berikan kepada aku sudah gunakan hanya untuk main game Tuhan dan menyia-nyiakan waktu. Game itu bisa sia-sia loh, karena apa? Menang atau kalah sama-sama tidak ada artinya. Sebab menang juga saudara tidak jadi juara. Tidak jadi orang yang menerima hadiah luar biasa. Gamer memang ada pertandingan tingkat internasional yang membuat orang yang pemainnya dapat hadiah. Tapi saudara kan bukan gamer yang seperti itu. Berikutnya ayat 16 dan 17. Dikatakan di sana, segera, perhatikan di sana, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tanggung jawab itu harus segera dilaksanakan. Segera. Apa sebabnya? Supaya segera berhasil. Di sini tidak dikatakan bahwa pada ayat 16-17, hamba yang menerima 5 talenta itu menunda-nunda. Setelah dikasih kepercayaan, menunda-nunda. Besok deh, lusa deh baru saya jalankan. Kamu harus memperbaiki sikap hidupmu. Ya, saya mau memperbaiki sikap hidup saya. Tapi jangan sekarang deh, nanti deh. Orang yang seperti itu akan tertunda juga keberhasilannya. Ingat, umur tambah tua.
Saudara kan sekarang masih umur berapa? Di bawah 20, ya kan? Denny aja masih umur 16 sekarang. Ya. Masih semua di bawah 20. Kak Indra 21 umurnya. Saya 22, saya lebih tua sedikit dari Kak Indra. Kita semua muda. Ini adalah hal yang indah sebetulnya, masih muda. Tapi ingat, saudara tidak muda terus. Suatu hari saudara akan menjadi orang yang jauh lebih tua. Dan ketika itu, kesempatan, kepercayaan yang diberikan hari ini sudah tidak lagi diberikan pada zaman itu. Kalau seandainya sekarang saya menyesal, aduh kenapa dulu waktu saya SMP kok saya tidak belajar sungguh-sungguh sehingga saya bisa dapat nilai yang bagus, udah lewat. Sekarang saya tidak SMP lagi. Kalau saya masuk kelas SMP diusir sama gurunya, Pak. Anaknya di sekolah, Bapak keluar. Karena saya sudah tidak zamannya lagi. Kesempatan itu tidak datang dua kali. Ketika kita diberi kepercayaan, segeralah laksanakan dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena segera juga keberhasilan itu akan kita raih. Begitu juga ketika kita mendengar firman Tuhan. Rasanya enak ya dengar firman Tuhan karena apa? Cuma duduk aja, diam dengarkan. Beda sama yang bawa firman Tuhan. Kalau bawa firman Tuhan, persiapan dulu lama. Doa, minta pimpinan Tuhan, diuraikan sama Tuhan, Tuhan beri ilham roh dan sebagainya, baru terus delivery-nya, membawakannya harus juga bisa. Sedangkan yang dengar, diam aja dengarkan. Ingat loh, kalian dengar firman Tuhan ini punya tanggung jawab. Kalian bertanggung jawab terhadap firman Tuhan yang kalian dengar. Apa yang kalian dengar ini tidak untuk diabaikan, tapi untuk dijalankan. Kapan jalankan firman Tuhannya? Sekarang. Bukan nanti, bukan besok, bukan lusa. Sekarang jalankannya. Segera. Supaya apa? Supaya segera berhasil. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Lalu yang berikutnya ayat 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Tanggung jawab tidak boleh dilaksanakan secara salah. Yang menerima 1 talenta ini juga segera pergi. Tapi pergi bukan untuk menjalankan uang tadi dengan baik, tapi untuk menguburkan uang itu. Untuk menutup sebuah kesempatan. Hati-hati. Tuhan memberi kepada kita kesempatan, jangan sampai kita tidak memanfaatkan, tapi malah kita kuburkan kesempatan itu. Itu bodoh sekali. Orang lain mengharapkan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau kita tidak mampu, kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan, aku diberi kesempatan. Aku mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Tapi aku gak mampu. Mampukanlah aku Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan. Tapi kalau kita secara bodoh memperlakukan kesempatan yang Tuhan beri kesempatan, saya nggak mampu, udah aja saya kubur. Maka kesempatan itu tidak akan berbuahkan hasil apapun. Ketika kita seperti ayat 18 tadi, langsung pergi tapi tidak menjalankan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi talenta tadi, maka sesungguhnya dia sudah melaksanakan secara salah. Melaksanakan secara salah itu menunjukkan tidak bertanggung jawab. Ketika orang tua mempercayakan kepada anaknya sepeda motor misalnya. Sepeda motor itu dipercayakan kepada anaknya untuk supaya bisa anaknya pergi ke sekolah, pergi ke kampus, belajar atau ke tempat lain yang bermanfaat, berguna. Bukan untuk kebut-kebutan di jalan, bukan untuk kegayaan, bukan untuk hal-hal yang negatif. Bukan untuk modal masuk di dalam geng motor misalnya. Itu adalah satu perlakuan terhadap kepercayaan secara salah. Ketika melaksanakan cara secara salah tadi, tanggung jawab tidak boleh dilaksanakan secara salah. Sebab apa? Sebab itu menunjukkan tidak bertanggung jawab. Salah satu hal yang menunjukkan tidak bertanggung jawab adalah ketika kita memperlakukan sebuah tanggung jawab secara salah. Ketika kita memperlakukan kepercayaan secara salah. Itu menunjukkan tidak bertanggung jawab. Coba kita baca ayat 24.
24-27. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Itu adalah jawaban dari Tuhan itu. Menunjukkan apa? Orang ini tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepadanya. Kalau kita berani menerima sebuah kepercayaan, berarti di situ kita memikul sebuah rasa tanggung jawab yang besar, yang kelak kemudian hari harus dipertanggungjawabkan, walaupun orang itu tidak minta. Nanti kalian akan mempunyai rumah tangga. Jadi kapan menikahnya? Oh, belum ya? Oh. Kalian akan punya rumah tangga. Dan kalian akan punya anak. Nah sekarang, berapa besar tanggung jawab kalian terhadap anak kalian? Sudah pergi sana, papa lagi pusing, mama lagi pusing, kamu pergi sana. Loh, mau papa pusing atau mama pusing, tetap tanggung jawab papa mama terhadap anak ini tetap harus ada. Nggak bisa terus karena si papa punya masalah, si mama punya masalah, terus dia tidak bertanggung jawab terhadap anak. Ini contohnya. Dan kalau kalian tidak belajar tanggung jawab dari hari ini, ya gimana bisa? Mah, pengen pelihara anjing. Mamanya bilang, asal kamu yang ngurus ya? Iya. Pada waktu anjingnya lucu dia yang ngurus. Tapi pada waktu anjingnya bermasalah, mamanya suruh ngurus. Ini tidak punya tanggung jawab. Baru ngurus anjing 1 ekor aja, nggak punya rasa tanggung jawab. Gimana mau ngurus anak nanti, 3-4 anak. Ini adalah satu hal ya, kita belajar tanggung jawab dari sejak kecil. Kalian diberi tanggung jawab juga sampai dengan batas tertentu. Misalnya kalian makan di rumah. Di rumah ternyata tidak ada pembantu yang mencuci piring. Maka tanggung jawab kalianlah setelah makan minimal mencuci piringnya sendiri. Tidak nyuruh ke papahnya atau mamahnya, apalagi ke papah mamah tetangga untuk nyucikan piring. Tentu saja itu tidak pantas. Tapi ketika kalian makan di restoran, kalian tidak perlu terus bawa piring kalian masuk ke dapur restoran itu dan mencucinya di situ. Itu bukan tanggung jawab kalian. Kalian berhenti sampai piring, sendok, garpu tetap di meja makan restoran dan tidak dibawa pulang dimasukkan tas. Itu aja. Jadi tanggung jawab ini ada batasnya dan kalian tahu batas itu. Cuma seringkali kita tidak mau menggunakan atau melaksanakan kepercayaan yang diberikan. Kalian bukan anak kecil. Kalian adalah anak-anak yang sudah beranjak dewasa. Ya. Apalagi kalau sudah mulai suka sama lawan jenis. Itu sudah mulai dewasa. Jangan suka sama yang sejenis ya. Awas lo ya. Enggak boleh. Ini adalah hal yang perlu kita pelajari. Bahwa ketika kita tidak melaksanakan kepercayaan yang harus bertanggung jawab itu dengan cara yang benar. Kita melaksanakan dengan cara yang salah. Itu sama saja dengan kita tidak bertanggung jawab. Ayat 19. Lama, perhatikan di sini. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Bandingkan dengan tadi, ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, segera. Kalau ini lama. Artinya apa? Diberi kesempatan, cukup. Bukan cuma tuannya pergi gitu. Nih ya, 10 talenta, Kang Indra pegang. Saya tuannya, saya ngasih kepercayaan pada Kang Indra, 10 talenta. Saya pergi, besok saya sudah muncul, mana?
Wah, itu keterlaluan Tuhan seperti itu. Terus Indra bilang, loh ini saya 10 talenta yang kemarin ini belum saya apa-apain Pak. Terlalu kamu ya, belum diapa-apain. Itu terlaluan si Tuhan ini. Baru kemarin, kalau ini enggak. Perhatikan di sana, ayat 19. Lama sesudah itu. Berarti kalian diberi waktu untuk menjalankan sebuah tanggung jawab itu cukup. Cukup. Tuhan sengaja mendelay, memundurkan waktu untuk menagih tanggung jawab itu. Karena suatu ketika tanggung jawab itu akan ditagih, dimintai pertanggungjawaban. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan, hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi suatu hari kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang kalian lakukan hari ini mungkin tidak serta-merta hari ini juga kalian dipukul oleh Tuhan. Kamu melakukan sesuatu yang jelek, kamu melakukan sesuatu yang salah, langsung plak, Tuhan mukul kamu hari ini. Tidak. Tuhan beri kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk kita menyadari, oh iya ya, Tuhan, saya diberi hidup oleh Tuhan. Bukan untuk begini ya Tuhan. Bukan untuk melakukan hal yang sia-sia. Bukan untuk melakukan hal yang salah. Bukan untuk melakukan hal yang buruk. Saya diberi hidup oleh Tuhan ini untuk melakukan sesuatu yang positif. Saya harus menjadi terang dunia. Saya harus menjadi garam dunia. Lalu kita melihat, kok sampai hari ini saya belum jadi terang dunia ya? Saya kok belum jadi garam dunia ya? Saya kok menjadi pengacau di dunia ini ya? Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Bisa jadi orang yang dikasih kepercayaan 10 talenta ini, meskipun dia segera menjalankannya, dia tidak segera sukses. Bisa jadi dia mengalami masalah, dia mengalami tantangan, dia mengalami hal-hal yang membuat mungkin dia merasa kecil hati. Tapi dia tidak putus asa karena dia tahu, aku dipercayai ini karena aku mampu memegang 5 talenta. Sedangkan yang 2 talenta juga percaya, aku dipercayai 2 talenta ini karena aku punya kemampuan untuk memegang 2 talenta ini. Jadi ketika Tuhan mempercayakan seperti itu kepada kita, kita tahu bahwa ini adalah proporsional. Tidak menjadi satu beban yang berlebihan. Itu sebabnya tidak sama dengan saudara kita, tidak sama dengan kakak kita, tidak sama dengan adik kita, tidak sama dengan orang lain, teman kita yang lain. Saya nggak tahu berapa banyak dari angkatan teman-teman SMP saya yang akhirnya hari ini menjadi pendeta. Saya nggak tahu. Tapi saya rasa tidak semua. Apalagi saya SMP-nya di SMP Cap Abal-Abal di sananya. Kerjanya berkelahi melulu gitu ya. Kenapa jadi pendeta ya? Nggak tahu. Kalau jadi pendeta semua ya puji Tuhan. Teman SMA saya rasa setahu saya sampai hari ini cuma saya yang jadi pendeta. Jadi tidak sama. Ada yang lain menjadi pengusaha. Tapi bagaimana besarnya tanggung jawab yang Tuhan berikan. Nah kalau saya sekarang menjadi seorang hamba Tuhan, tanggung jawab saya adalah menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak bertanggung jawab atas misalnya bisnis ini atau bisnis itu. Karena Tuhan tidak mempercayakan bisnis itu pada saya. Tapi Tuhan memberi kesempatan yang cukup. Suatu ketika semua akan dimintai pertanggungjawaban. Saudara dan saya, kita semua ini di dalam Tuhan bukan sebagai budak. Kita ini bukan budaknya Tuhan. Yang harus kamu lakukan ini, harus kamu lakukan itu. Seolah-olah kamu harus menyembah aku, kata Tuhan. Kamu harus memuji namaku. Enggak, Tuhan enggak pernah menjadikan kita budak. Tuhan memberi kebebasan. Kalian mau apa sekarang? Mau memanfaatkan masa muda kalian untuk hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk? Nanti kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kalian sekarang memanfaatkan waktu muda ini dengan sangat baik, maka kalian akan menerima berkat yang luar biasa. Sehingga Tuhan katakan, apa yang ditanam orang, itulah yang akan dituainya. Saya menilai, usia antara 20 tahun dan 30 tahun adalah usia yang sangat indah. Menurut saya loh ya. Karena apa? Di usia itu energinya masih besar. Peluangnya masih banyak. Salah juga orang masih maklum. Iya maklum lah.
Ya Denny umur berapa ini? 21, 20. Mau 21 tuh. Ya kalau Denny berbuat kesalahan, kegagalan, ya cincailah. Soalnya dia masih umur 21. Coba bayangin kalau Denny ini umur 71. Dan dia melakukan kesalahan itu. Udah tua gak tahu diri. Kan gitu orang ngomongnya. Jadi enak. Umur 20 sampai umur 30 ini masa-masa nyaman. Masa-masa di mana kita bisa berjuang, peluangnya masih banyak, kesempatan masih ada. Mungkin masih tinggal bersama orang tua, masih dibiayai orang tua, tapi bisa usaha sendiri. Mungkin masih kuliah, tapi punya waktu sisa untuk usaha sampingan apa-apa, bisa menghasilkan kesuksesan. Bisa mengukir masa depan. Yang namanya jodoh itu masih bisa dipilih, yang mana ya? Kriterianya apa? Kriterianya ini yang pokoknya matanya jangan cuma satu. Hidungnya cukup satu. Misal seperti ada kriteria seperti itu. Nah masih bisa dibandingkan dengan yang sudah lewat. Seolah-olah merasa saya terlanjur begini, saya terlanjur begitu. Itu pun Tuhan masih beri kesempatan. Karena lama sesudah itu baru Tuhan meminta pertanggungjawaban. Tapi ingat, kita nggak boleh main-main dengan kuota. Saudara punya kuota, ingat loh ya, kuota muda ini tidak kembali loh. Tidak kembali. Saya bisa ngasih nasihat gini karena saya sudah menyia-nyiakan kuota saya di masa muda saya. Harusnya saya tidak sia-siakan itu. Sehingga bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih banyak, lebih baik. Dibandingkan dengan kalau saya menyia-nyiakan. Itu sebabnya ya sudahlah. Sisa umur saya sudah seberapa, tapi sisa umur saya ini mau saya manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Terlambatkah itu? Tidak ada yang terlambat. Karena apa? Lama sesudah itu baru Tuhan meminta pertanggungjawab. Sekarang Tuhan belum meminta pertanggungjawab dari saya. Nanti Tuhan meminta pertanggungjawab dari saya dan disitulah saya akan mempertanggungjawabkan apa yang harus saya pertanggungjawabkan. Kalian juga akan berhadapan dengan itu. Jadi nggak bisa terus yang bertanggung jawab tuh mama, yang bertanggung jawab tuh papa. Kalau zaman dulu ya, ngambil raport orang tuanya suruh ngadep, terus orang tuanya yang dimarah-marahin sama gurunya. Ini anak gimana sih? Nilainya merosot tuh. Dibandingin tahun lalu, ini merosot nilainya. Nilai ini coba lihat, ibu lihat, ini nilainya. Orang tuanya nggak salah apa-apa ikut dimarah-marahin. Kalian yang sudah SMA, kalian yang sudah perguruan tinggi, ketika ngambil nilai, keterlaluan kalau masih orang tua yang ngambil. Harusnya sendiri kan. Ketika nilainya jelek, ya nasihat itu langsung diberikan kepada siswa yang bersangkutan. Kecuali kalau nilainya baik, ranking 1, seperti Michelle. Maka Michelle bisa bilang, Bu, Pak, itu baru saya anaknya ranking 1. Bayangkan papa mama saya ranking berapa mereka gitu loh. Luar biasa rankingnya pasti. Udah ranking minus dah itu. Minus. Oh, anaknya aja ranking 1 coba, orang tuanya coba apalagi, luar biasa. Ini adalah satu pertanggungjawaban yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Berikutnya ayat 20 sampai dengan 23. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan di sini bahwa prestasi itu tidak tergantung dari nominal
atau kuantitas, besarnya kepercayaan yang diberikan. Mungkin yang dipercayakan kepada orang ini adalah sebuah toko yang besar, serba komplit lengkap, punya cabang di seluruh Indonesia. Sementara kepercayaan kepada orang lain hanya sebuah warung kecil. Tapi yang dinilai adalah rasa tanggung jawabnya terhadap hal itu. Seberapa besar dia menjalankan kepercayaan itu dalam tanggung jawab yang benar atas apa yang dipercayakan kepadanya. Jadi kita tidak bisa membandingkan dengan orang lain. Seandainya saya mendapatkan kepercayaan sebesar teman saya, maka saya akan bisa lebih sukses. Tidak usah bicara itu. Sekarang kamu mendapatkan kepercayaan ini. Apakah kamu sudah menjalankannya dengan sebaik mungkin? Itu tanggung jawab. Tanggung jawab yang bisa dipertanggungjawabkan akan mendapatkan apa? Penghargaan. Selain beroleh keberhasilan. Jadi penghargaan itu ada dua. Pertama, penghargaan ketika Bung Indra ini diberi kepercayaan. Kepercayaan itu adalah sebuah penghargaan. Kenapa kok diberi kepercayaan ini? Apakah nggak ada orang lain yang bisa diberi kepercayaan ini? Mungkin ada. Tapi kenapa kok dipilih kepada saudara Indra? Karena dialah yang mau dihargai, diberikan penghargaan. Setelah dia menjalankannya dengan baik, diberikan penghargaan lagi. Itu penghargaannya double, 2 kali. Yaitu penghargaan ketika diberikan kepercayaan dan penghargaan ketika sudah bisa mempertanggungjawabkan akan kepercayaan itu. Selain beroleh keberhasilan. Keberhasilan tadi, 5 talenta berhasil 5 talenta. 2 talenta berhasil 2 talenta. Tapi bukan masalah 5 talenta berhasil 5 talenta, 2 talenta berhasil 2 talenta saja. Tuhan ini memberikan apa? Penghargaan atas apa yang sudah dijalankan dengan baik oleh kedua orang ini. Walaupun secara nominal enggak sama. Itu sebabnya apa yang dikerjakan oleh kami hamba-hamba Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak melihat jumlah. Puji Tuhan kalau jumlahnya jemaat luar biasa banyaknya. Tapi masalahnya sekarang ketika Tuhan mempercayakan jumlah yang sekian, yang mungkin tidak sebanyak di gereja lain atau pada hamba Tuhan yang lain, apakah kita ini sebagai hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, Pak Modi dengan saya sebagai hamba Tuhan dengan Pak Minggus, bisa bertanggung jawab enggak? Bisa menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan dengan baik atau tidak? Itu sebabnya berapapun talenta yang Tuhan percayakan, itu menjadi masalah yang tidak terlalu penting. Yang penting adalah berapa besar kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi jangan iri hati kepada kakak atau adik atau teman yang kebetulan mendapat kesempatan untuk, ya dia lahir di keluarga kaya sih. Saya kan lahir di keluarga miskin, saya cuma dapat sekian. Oh, jangan dibandingkan dengan hal itu. Karena yang bernilai di hadapan Tuhan adalah seberapa besar kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bisa saja saudara tidak hadir malam hari ini karena saudara tidak pernah lahir di dunia. Bisa saja. Atau saudara lahir di dunia tapi umur 1 bulan sakit, panas tinggi, wajah jadi biru, terus akhirnya meninggal. Bisa saja nggak hadir juga di sekarang. Atau bisa juga saudara lahir tidak sakit pada waktu umur sekian bulan, tapi pada waktu umur 5 tahun naik sepeda, terlalu ke tengah jalan, tabrak sama truk, ceret rata sama jalan. Bisa juga nggak hadir hari ini. Bisa juga saudara tidak ditabrak truk, berumur sampai dekat pada hari ini, tapi kemarin sakit dan tidak bisa sembuh dari sakitnya. Atau ada orang yang kebetulan punya niat jahat, melakukan kejahatan pada saudara, sehingga saudara meninggal dunia dan hari ini tutup peti. Bisa juga. Tapi kalau saudara sekarang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hadir dan mendengarkan firman Tuhan ini, berarti Tuhan mau memberikan sebuah kepercayaan pada saudara. Masih punya kesempatan. Orang tua juga begitu. Kalau saudara masih punya orang tua,
Ari masih punya papa enggak? Masih. Masih punya mamah enggak? Sangat masih. Loh ya, papa mamanya Ari masih ada. Sekarang bisa saja Ari kehilangan papahnya, bisa kehilangan mamahnya. Tapi ternyata tidak. Hari ini Ari masih punya papa dan punya mamah. Apa tanggung jawabnya Ari terhadap papa dan apa tanggung jawabnya Ari terhadap mamah ketika mereka masih ada? Ada banyak orang tidak bertanggung jawab terhadap papahnya ketika papahnya masih hidup atau mamahnya masih hidup. Nanti kalau sudah mati baru dikasih kuburan yang sangat indah luar biasa. Yang papa mamanya tidak pernah merasakan keindahan itu. Biar kuburan itu dibiayai dengan harga yang mahal, si papa dan mamah yang dikuburkan di situ tidak merasa apa-apa. Sekarang kalau masih punya orang tua, sukacitakan hati mereka. Ari tahu nggak kesukaannya papahnya Ari apa? Makanan misalnya. Nggak usah disebut, tapi tahu nggak? Tahu. Mamah kesukaan makanannya apa? Nggak usah disebut. Tahu kan? Suatu ketika bawalah makanan buat mama. Tanpa mama minta. Tanpa papa minta, papa pesan bawakan makanan. Sebelum pulang mampir dulu. Beli makanan buat papa dan mama bawa. Karena apa? Karena dia masih hidup. Jangan nanti kalau sudah mati di depan potretnya dikasih makanan. Wah, terus disembayang-sembayangi. Itu telat. Kang Indra ini punya mama yang sangat dia kasihi. Sehingga kemana saja dia bawa mamanya buat makan, buat minum. Meskipun Om Andri gak diajak. Urusannya apa gitu kan. Ini adalah satu hal yang kita itu ya, jangan lupa bahwa kita itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menunjukkan tanggung jawab itu pada waktu yang tepat. Supaya apa? Supaya kita itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Kepada guru yang mungkin sudah membuat kita jadi pandai, apa rasa terima kasih kita kepada mereka? Apa rasa terima kasih kita kepada om, tante, dan sebagainya yang sudah ikut serta di dalam melakukan sesuatu hal yang positif dalam kehidupan kita? Ingat, bukan hanya keberhasilan, tapi sebuah penghargaan. Ayat berikutnya ayat 28 sampai dengan ayat 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang punya rasa tanggung jawab dan dapat membuktikannya akan justru mendapatkan banyak kepercayaan baru. Kalau nanti saudara bekerja atau mungkin sekarang sudah bekerja dan Anda bisa membuktikan kepada atasan saudara bahwa saudara bisa bertanggung jawab, membuktikan tentang kepercayaan yang mereka berikan, bisa saudara pertanggungjawabkan, maka saudara akan mendapat kepercayaan baru. Saudara akan dipromosi untuk mempunyai posisi lebih tinggi dari sebelumnya. Dulu saudara cuma bawahan, gak punya anak buah sama sekali. Diangkat jadi punya anak buah 2 orang. Ketika bisa bertanggung jawab terhadap anak buah 2 orang, diangkat lagi jadi anak buahnya 10 orang. Makin tinggi dan akhirnya dipercaya untuk sebuah cabang. Itu adalah kepercayaan baru. Orang yang punya rasa tanggung jawab dan bisa membuktikannya akan punya hasil baru. Bukan hasil yang lama. Sehingga ketika dikatakan di sini, sebab itu ambillah talenta itu, yang cuma 1 itu, dari orang yang tadi menguburkan talenta, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Sebetulnya yang punya 10 talenta sudah gak kekurangan talenta. Tapi ditambahin lagi 1. Yaitu apa? Hasil baru. Tadi kan dia cuma punya 5 talenta. Diusahakan jadi punya 5 talenta tambahan. Jadi 5 tambah 5, 10. Ditambah dengan hasil baru. Yaitu 1 talenta tambahan yang dia tidak pernah usahakan. Dia tidak pernah mengeluarkan keringat untuk talenta yang 1 itu.
Karena 1 talenta ini diberikan kepadanya. Diberikan kepercayaan baru tadi. Dikatakan tadi kan di sana, ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini berarti diberi kepercayaan baru, tapi juga diberi hasil baru. Dan juga diberi penghargaan baru. Ketika kita diberi kepercayaan baru, sesungguhnya kita pun mendapat penghargaan baru. Kalau tadi sudah dihargai menjadi bawahan, sekarang dihargai menjadi pemimpin 2 orang. Naik lagi pangkat menjadi pemimpin 10 orang. Berarti dihargai untuk menjadi pemimpin 10 orang. Dan seterusnya. Itu adalah penghargaan yang diberikan. Sehingga yang namanya keberhasilan itu, sesungguhnya dalam kehidupan itu, seberapa jauh kamu bertanggung jawab tentang apa yang kamu peroleh. Jangan lupa, saudara sekalian diberi tubuh. Ya kan, kita diberi tubuh nih. Bertanggung jawab enggak dengan tubuh kita? Atau kita mensia-siakan tubuh kita? Cuek terhadap tubuh kita. Tidak peduli dengan tubuh kita. Sehingga kita membiarkan tubuh kita mengalami kondisi-kondisi buruk karena perlakuan yang tidak tepat atas tubuh kita. Ingat, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Berapa besar tanggung jawabmu atas bait Roh Kudus itu? Di sini kita lihat sebaliknya apa yang terjadi pada orang yang tadi tidak bisa bertanggung jawab. Dia tidak punya tanggung jawab, yang tidak punya tanggung jawab akan kehilangan kepercayaan dan tidak akan mendapatkan hasil, malah diambil, dan tidak mendapatkan penghargaan karena dia akan dibuang. Yang ada adalah kondisi buruk. Orang yang tidak bisa bertanggung jawab, dia akan hanya menghasilkan kondisi buruk. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apa sebabnya? Itu adalah kondisi buruk yang dialami oleh orang yang tidak bertanggung jawab ketika diberi kepercayaan. Kenapa dikatakan di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi? Ini adalah gambaran penyesalan. Ratapan itu penyesalan. Nyesel, kenapa kau saya begini? Dan kedua, kertak gigi ini menggambarkan kemarahan. Kemarahan pada siapa? Pada diri sendiri. Mau marah sama siapa? Marah pada diri sendiri. Penyesalan dan kemarahan pada diri sendiri. Itu yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepadanya. Sekarang pertanyaannya, sebetulnya saudara ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang sudah saudara lakukan dalam hidup saudara di dalam bertanggung jawab? Saya beri kesempatan kepada saudara untuk mungkin bertanya, mungkin juga bisa menyampaikan apa yang menjadi contoh dari tanggung jawab yang sudah saudara lakukan dalam kehidupan saudara, atau justru contoh tidak bertanggung jawab. Ya. Siapa saja boleh. Ini diberi kepercayaan untuk bertanya ataupun untuk bicara. Coba lihat siapa yang mau mengambilnya. Tanggung jawab yang berat apa? Waktu dikasih kepercayaan sama rektor jadi koordinator publikasi dokumentasi di kampus. Kenapa kok berat? Karena masih kuliah tapi harus desain banyak hal. Gitu, itu berat banget. Jadi harus tidur malam, harus kerjain tugas juga, harus kerjain tugas gereja, banyak lah. Akhirnya sudah selesai. Ya. Terus lalu apa yang dihasilkan? Ya itu semuanya berjalan dengan lancar, acara jalan lancar, terus peserta-peserta yang diundang lewat personelnya juga datang gitu. Puji Tuhan, itu sebuah pelajaran loh. Di dalam tugas yang berat tadi, sebetulnya contohnya Nira ini bagus sekali ini. Sebetulnya rektor bisa memberikan kepada orang lain, siapapun. Tapi dia memilih atas pimpinan Tuhan, hatinya digerakkan untuk memilih Nira. Dan itu membuat pelajaran yang berharga buat Nira. Nanti kapan-kapan ketika Nira sudah lulus dari tempat itu, Nira pengen jadi ketuanya itu, gak bisa. Udah gak ada kesempatan. Tapi pelajaran dari situ
bagaimana bekerja sama dengan teman-teman yang lain, bagaimana bekerja sama dengan atasan dan bawahan, bagaimana mengatur waktu, mengatur tenaga, mengatur emosi. Semua itu adalah sebuah pelajaran yang diterima karena apa? Karena Nira mau menerima kepercayaan itu. Sebuah tanggung jawab yang baik. Dan itu adalah hal yang positif. Mungkin pada waktu dijalaninya cukup berat, karena saya ada di situ juga. Cukup berat, tapi ternyata sudah sukses, sudah berhasil, sudah lewat, dan itu adalah sebuah prestasi. Sampai di sini, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Thank you.